Hai Nyimas Ratu ayu kaunganten, tancapkanlah susuk kondemu untuk menebangi hutan yang dikehendakimu. Sejarah asal-usul Desa Kedokan Bunder. Pada tahun 1475, Sultan Syarif Hidayatullah memegang kekuasaan daerah Cirebon dan pada waktu itu berniat untuk mengembangkan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Mula-mula direncanakan pengembangan syiar Islam itu ke daerah Banten dan kiranya usaha itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak memenuhi kesulitan apapun. Dan dengan waktu relatif singkat, agama Islam telah berkembang dengan pesatnya di daerah itu. Di kala itu, Dipati Banten mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Nyi Ratu Banten. Karena telah takdirnya, maka kemudian wanita tersebut dipersunting oleh Syarif Hidayatullah yang kemudian diberikan gelar Nyimas Ratu Ayu Kaunganten. Dikisahkan selanjutnya bahwa dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak, yaitu seorang putra bernama Ratu Winaon yang lahir pada tahun 1477 yang kemudian setelah dewasa nikah dengan Pangeran Alibasa yang berasal dari Telaga daerah Majalengka. Kemudian anak yang kedua adalah seorang putra yang lahir tahun 1479 bernama Pangeran Sabakingking, yang kelak kemudian menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hasanuddin. Demi mengembangkan agama Islam, Nyimas Ratu Kaunganten diperintah oleh suaminya untuk menebang hutan di daerah Lebak Sungsang. Keberangkatan Nyimas Ratu Kaunganten dan Putri Winaon dikawal oleh seorang punggawa bernama Pangeran Pagertoya menuju daerah Lebak Sungsang yang sama sekali belum diketahui letak dan tempatnya. Dengan ketekunan dan niat yang bulat, tidak lama kemudian di dalam perjalanan itu, Nyimas Ratu Kaunganten mendapat firasat dan diketemukan daerah hutan belantara yang tertutup rumput alang-alang dan daerah yang penuh dengan genangan air. Dalam kebingungannya, Nyimas Ratu Ayu Kaunganten menuju tempat yang agak tinggi dan kering, dan disitulah tempat untuk beristirahat. Dalam peristirahatannya itu, beliau terkantuk dengan nyenyak dikarenakan lelah dan letih. Dalam keadaan kantuk itu, telah diterimanya ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdengar suara tanpa rupa sambil diterimanya. Hai Nyimas Ratu Ayu Kaunganten, tancapkanlah susuk kondemu untuk menebangi hutan yang dikehendakimu. Kemudian setelah cucuk konde ditancapkan di atas tanah hutan tersebut, keluarlah nyala api yang membakar hutan itu dalam waktu relatif singkat sehingga sampai ke daerah-daerah lain. Di antaranya adalah hutan Tugu terbakar seluas kurang lebih 27 hektar yang akhirnya sekarang menjadi pesawahan. Hutan Eretan ikut terbakar yang luasnya kurang lebih 3,5 hektar. Hutan Bulak, menurut cerita orang tua bahwa penghuni hutan itu tidak lebih dari 40 ekor kera. Ke sebelah selatannya, nyala api itu sampai daerah Jambe yang luasnya kurang lebih 7,5 hektar. Setelah Nyimas Ratu Kaunganten selesai menjalankan tugas, disuruhnya pesuruh Nyimas Ratu Kaunganten untuk melaporkan pekerjaan yang sudah selesai kepada sang suaminya dan segera minta disaksikan oleh Sunan Bonang. Untuk mengenang jasa Nyimas Ratu Kaunganten, maka Sunan Bonang memberikan julukan sebagai kehormatannya Ratu Geni, yang berarti Ratu Api. Dan dengan resmi daerah tersebut dikukuhkan sebagai daerah lahan sawah menjadi miliknya. Kira-kira terjadi pada tahun 1504 Masehi. Nyimas Ratu Kaunganten telah diusulkan oleh Sunan Bonang untuk tetap bertempat tinggal di daerah tersebut,
sehingga dibuatkannya kubu kecil beratapkan rumput ilalang, sehingga dijadikan untuk tempat pengembangan agama Islam dalam suasana yang menggembirakan. Disaksikan oleh Ki Kuwu Sangkan, Pangeran Pagertoya, dan Sunan Bonang pada waktu berangkat untuk menyaksikan peresmian daerah kekuasaannya itu. Mereka berangkat dengan mengambil arah jalur masing-masing. Ki Kuwu Sangkan menempuh perjalanan jalur selatan dan akhirnya sampailah ke sebuah batu yang ditumbuhi pepohonan, di antaranya pohon pandan. Dan untuk mengenang jasa Ki Kuwu Sangkan, maka rakyat di situ menamakannya Buyut Sela Pandan. Terletak di sebelah lapang bola desa Kedokan Bunder. Sedangkan Pangeran Pagertoya mengambil jalur utara dan sampailah pada sebuah daerah yang ditumbuhi pohon kedaung yang sampai sekarang bernama Buyut Kidaung atau Pangeran Pagertoya. Setelah mengadakan perbincangan sejenak, mereka mengadakan pengukuran tanah dan mengelilingi daerah kekuasaan Nyimas Ratu Kawunganten, dan sepanjang daerah tersebut dipasangkan patok sebagai batasnya. Mengelilingi daerah batasan tersebut menurut kebiasaan daerah setempat disebut Ider Bumi, dan istilah adat tersebut sampai sekarang masih berlaku dan dilaksanakan setahun sekali pada waktu rakyat mengadakan sedekah tanah atau ngunjung yang biasanya diadakan pada bulan Suro. Setelah selesai menjalankan ider tanah, Ki Kuwu Sangkan dan Pangeran Pagertoya pulang kembali ke Cirebon. Sedangkan Sunan Bonang bersama Nyimas Ratu Kawunganten akan menetap selamanya di daerah yang baru itu bersama seorang putrinya. Lapar, haus, dan dahaga dialami oleh penduduk daerah baru itu, bahkan melanda sebagian besar tanaman mereka. Nyimas Ratu Kawunganten sangat prihatin dan sedih hatinya karena segala reka usahanya belum dapat menanggulangi masalah kekeringan. Bukan hanya tanaman menjadi korban keganasan kekeringan itu, sampai jiwa manusia pun tidak sedikit yang korban karenanya. Nyimas Ratu Kawunganten, Sunan Bonang bersama putrinya tetap tabah hati dan selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ridhonya dengan karunia dan rahmatnya. Pada suatu malam, Nyimas Ratu Kawunganten mendapatkan firasat untuk segera menancapkan cucuk konde yang sedang dipakainya di atas bumi tempat berpijaknya. Dengan ridho dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah cucuk konde itu dicabut dari permukaan tanah, maka keluarlah tuo atau sumber air dengan deras. Sebagai amanat Nyimas Ratu Kawunganten kepada rakyatnya, agar sumur atau tup itu diberi nama Sumur Gede. Sampai sekarang sumur itu terkenal dengan nama Sumber Gede, yang letaknya tidak jauh dari tempat pesanggerahan itu. Kesaktian Nyimas Ratu Kawunganten itu terdengar jauh sampai keluar daerah, bahkan sampai ke kawasan negeri lain, dan mereka berdatangan ke daerah baru itu untuk sekedar berguru kepadanya dan dianggap sebagai guru yang sakti dan bijaksana. Pada suatu ketika, datanglah seorang putra Raja Cempa ke Pulau Jawa dan ingin mengetahui kesaktian Nyimas Ratu Kawunganten, dan diadakan perang tanding dengannya. Dalam perkelahian itu, Nyimas Ratu Kawunganten hampir terkalahkan kekuatan tenaganya. Tetapi Ki Kuwu Sangkan tidak tinggal diam melihat kejadian semacam itu. Ki Kuwu Sangkan mengambil tindakan untuk menyampaikan tumbalnya kepada Nyimas Ratu Kawunganten guna mengalahkan putra Raja Campa itu. Setelah tumbal itu diterima, dengan sekejap mata, putra Raja Campa dapat dikalahkan dengan sekuat-kuatnya, sehingga jatuh tertunduk di atas tanah, dan sampailah ajalnya pada tempat tersebut. Dan sebagai sandi bagi kita sekarang ini, jatuh tertunduk atau kedodok dalam bahasa Jawanya, dan bekasnya bundar, maka sampai sekarang desa itu dinamakan Kedokan Bunder.
Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Gedokan Bunder. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Sejarah ini kami kutip dari kedokanbunder.desa.id. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.